Buntut dari viralnya video berdurasi 1 menit yang memperlihatkan seorang wanita warga negara asing asal Jerman, Darja Tursinski, 28 tahun yang nyaris tanpa busana saat pementasan tari Ubud di Bali, kini berhasil diamankan pihak polisi. Perempuan ini tiba-tiba masuk ke tengah area pementasan seni tari Ubud. Dari hasil pemeriksaan, turis ini diduga depresi berat. Selama tinggal di Ubud tidak memiliki uang, bahkan menginap di beberapa tempat yang tidak mampu membayar. Kini, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan pasar dan pihak keluarga terkait pemulangan ke negara asalnya. Kami telusuri bahwa yang bersangkutan dalam situasi depresi berat. Nah, dalam situasi berat, kami sudah koordinasikan dengan Satpol PP, dengan pemilik penginapan, dengan Puri Ubud, Pak Jawa, dan juga dengan Dinas Kesehatan. Nah, kami sepakat untuk mengantar yang bersangkutan koordinasikan dengan pimpinan-pimpinan kami, dan juga telah mendapatkan telepon orang tua yang bersangkutan, ibunya, dan kami telah koordinasikan bahwa ibunya sedang mengurus administrasi untuk memulangkan. Pemprov Bali ambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya hal serupa. Di tengah siklus global, banyak negara mengalami gangguan seperti perang, gangguan alam, hingga ekonomi. Intinya bule tersebut yang dapat saya informasikan katanya dari Jerman sudah mengalami gangguan stres sejak beberapa hari sebelumnya, bahkan sudah tinggal di Ubud selama seminggu, sudah menunjukkan gejala-gejala yang karena stres, dan kemarin puncaknya mereka. Saat ini turis dari Jerman ini masih dirawat di Rumah Sakit Bangli. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan. Warga negara asing kembali membuat onar di Bali. Seorang warga negara asal Rusia mabuk berat hingga tertidur pulas di pinggir jalan kawasan Jalan Raya Teges Ubud, Gianyar, Bali. Perilaku WNA ini membuat warga resah dan melaporkan peristiwa ini ke polisi Polsek Ubud. Petugas Polsek Ubud yang datang langsung mengamankan WNA untuk dibawa ke Mapolsek Ubud. WNA yang diketahui bernama Andre itu sudah 2 kali berurusan dengan polisi karena mabuk. Dan yang bersangkutan di sini sudah tinggal kurang lebih 4 bulan berjalan, dan memang bukan kali ini aja kami lihat yang bersangkutan itu datang ke polsek kami sudah 2 kali, dan bahkan mabuk di jalan sudah hand monitor 2 kali, dan setelah kami datangi dia pergi. Dan hari ini cukup parah, mereka membawa motor sampai di Simpang Teges, taruh motornya dan trotoar, dan langsung dia bersangkutan tidur di samping motornya. Polisi saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak hotel tempat WNA itu menginap untuk proses lebih lanjut. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan. Seorang nelayan di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi karena mencabuli anak penyandang disabilitas. Ya, pemirsa, modus pelaku dengan cara mengajak korban jalan-jalan ke tempat wisata dan mencabuli korban di tempat sepi. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengeluarkan tembakan peringatan ke udara saat mengamankan seorang pelaku pencabulan anak penyandang disabilitas di daerah Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tindakan tersebut terpaksa dilakukan petugas lantaran keluarga pelaku berusaha melawan saat petugas hendak mengamankan pelaku ke mobil. Pelaku berinisial H, 41 tahun yang berprofesi sebagai nelayan ini ditangkap karena memperkosa seorang anak panti asuhan penyandang disabilitas. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan perbuatan bejatnya dengan cara membujuk korban untuk pergi jalan-jalan ke tempat wisata dan mencabuli korban di tempat sepi. Membawa korban untuk jalan-jalan, kemudian setelah cukup jauh dan merasa aman, pelaku membawa korban ke tempat yang sepi dan kemudian menyetubuhinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencabulan dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan tangan terikat dan mulut tersumpal kaos di rumahnya di Kabupaten Banyu-Asin, Sumatera Selatan. Ya, diduga korban dirampok dan dibunuh. Kasus perampokan dan pembunuhan di rumah Pak Karim
Warga Desa Sendamukti, Kecamatan Pulau Rima, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan gempar dengan tewasnya Karim di rumahnya dengan luka senjata tajam dan tubuh terikat tali serta mulut tersumpal kaos. Korban yang tinggal sendiri pertama kali ditemukan tewas mengenaskan oleh tetangganya yang hendak mengajak korban mengambil gaji pegawai. Mendapat laporan warga, petugas kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Dari hasil penyelidikan sementara diduga korban dirampok dan dibunuh lantaran mobil dan telepon genggam milik korban raib. Kami baru mendapat musibah dan berduka. Warga kami salah satunya ada meninggal dunia diduga perampokan. Kerugian sendiri apa, Janet? Untuk sementara ya yang terdata di kami 1 unit mobil Innova. Kalau untuk yang lain masih didata karena keluarganya, almarhum ini keluarganya lagi di luar kota dan tinggal seorang diri di rumah. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk mencari motif serta memburu pelaku. Kasus ini ditangani Polsek Pulau Rimau, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Korban ke-9 dari total 12 korban dukun pengganda uang selama tohari asal Banjarnegara berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Tengah. Ya, pihak keluarga korban juga telah memastikan identitas jenazah lewat tes DNA. Jenazah Kuat Santoso, korban dukun pengganda uang di Banjarnegara, tiba di Masjid Ar-Rahman Dusun Malangrejo, Wedomartani, Kapanewon, Gemplak, Sleman pada Kamis sore. Setibanya di Dusun Malangrejo, jenazah langsung disalatkan di masjid setempat oleh keluarga dan kerabat korban dan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sebelum ditemukan, korban dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak tahun 2018 setelah pergi berpamitan dengan keluarga untuk bekerja. Pihak keluarga korban telah memastikan identitas jenazah lewat tes DNA. Kalau perginya saya kurang tahu, cuma perkiraan itu kalau nggak 5 tahun, 4 tahun setengah dari pergi dari rumah. Itu alasan kemana nggak tahu juga? Nggak tahu, nggak ada yang dipamiti. Jadinya kita tidak mengetahui seperti itu jumlahnya berapa. Tapi membawa uang ya? Iya. Membawa uang apa rencananya? Tahu nggak? Nggak tahu uang. Tapi banyak ya bawa uangnya Mas? Ya, itu dia itu mempunyai uang lah, entah dibawa atau tidak, kita tidak tahu. Kuat merupakan korban ke-9 yang berhasil diidentifikasi oleh kepolisian. Jenazah yang semula dimakamkan di TPU Balun Banjarnegara kembali digali untuk diambil pihak keluarga dan dimakamkan di Sleman. Kuat meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Puluhan WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat dini hari. Ya, para korban langsung dibawa ke rumah aman perlindungan trauma center milik Kemensos untuk dilakukan perawatan psikis. Sebanyak 26 warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, Jumat dini hari tadi tiba di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para korban berangkat dari Manila, Filipina pada Kamis malam waktu setempat. Kedatangan pada korban dijemput oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Barreskrim Polri, Kementerian Sosial, BP2MI, yang kemudian langsung masuk ke dalam bus. Para korban dijemput dalam 2 kloter. Selanjutnya, para korban TPPO ini dibawa ke Rumah Aman Perlindungan Trauma Center milik Kemensos Bambu Apus, Jakarta Timur untuk dilakukan perawatan lebih lanjut dan pemulihan psikis. Sebelumnya, 20-an WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan disekap di Myanmar. Puluhan korban dijanjikan pekerjaan namun justru dipaksa kerja tanpa dibayar. Para korban ini sebelumnya diberangkatkan untuk bekerja di Thailand, namun faktanya justru dibawa ke Myanmar dan bekerja dengan tidak layak hingga mendapat perlakuan fisik serta psikis. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan warga di kantor DPRD Sekadau, Kalimantan Barat berujung bentrok. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.